Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Rocky Gerung. Rocky Gerung belak-belakan soal pemimpin ideal RI hingga legasi Jokowi. Ya, langsung saja kita baca dan kita ulas ya untuk mengetahui isi pikiran dari Rocky Gerung ini ya. Jakarta, CNN Indonesia, akademisi Rocky Gerung mengungkap kriteria pemimpin yang ideal untuk Indonesia menjelang Pilpres 2024. Rocky mengatakan, pemimpin yang ideal versi dirinya harus menjalankan amanah konstitusi yang telah mengatur tugas presiden. Yang ideal pertama-tama yang dimandatkan oleh konstitusi kita. Tugas presiden itu cuma dua, cerdaskan kehidupan bangsa dan rawat fakir miskin. Tuh, kata Rocky dalam podcast What the Fact Politics CNNindonesia.com Rabu. Terkait Presiden Indonesia terpilih di 2024 nanti, Rocky membeberkan tugas yang harus dilakukan pemimpin baru tersebut dalam 100 hari pertama masa kerja. Menurut Rocky, Presiden baru di 2024 nanti harus mampu menarik kembali investor asing ke Indonesia dan mengurus sisa hutang yang ditinggalkan Kabinet Jokowi. Ya, jadi sangat berat sekali ya kalau kita melihat sisa peninggalan Presiden Jokowi ya, tidak hanya utang tetapi juga yang lainnya. Yang pertama adalah yakinkan pada investor asing buat dia bisa layak untuk dapat investasi lagi. Yang kedua, yakinkan bahwa utang-utang yang dibuat Menteri Jokowi itu banyak utang yang gagal menyejahterakan sehingga ada negosiasi. Jadi 100 hari pertama cuma dua hal itu, jelas Rocky. Lebih lanjut, Rocky menuturkan versi pemimpin Indonesia yang ideal menurutnya adalah sosok yang mampu mengakomodir aspirasi politik kaum muda. Hal tersebut menurut Rocky krusial lantaran kaum muda Indonesia saat ini tak lagi memilih berdasarkan aspek ideologis, melainkan aspek keamanan dan lingkungan. Ada keamanan global, berarti mereka akan tuntut kampanye yang bisa membuat mereka yakin bahwa Indonesia ini tidak akan jadi sasaran empuk persaingan antara dua superpower, ujar Rocky. Ada kesehatan lingkungan. Semua orang di dunia, anak-anak muda itu percaya bahwa hanya dengan isu lingkungan mereka punya masa depan, tuh imbuhnya. Indonesia Emas 2045 utopis ya. Lebih lanjut, Rocky menilai visi Indonesia Emas 2045 yang kerap digembar-gemborkan pemerintah hanya sekedar hayalan. Rocky melontarkan pendapat itu lantaran kondisi rata-rata kecerdasan intelektual IQ RI yang tertinggal dibanding negara lainnya, terutama negara Asia Tenggara. Padahal menurut Rocky, dua hal tersebut adalah prasyarat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 kelak. Kan itu janji yang utopis sebetulnya. Dia bisa kita penuhi kalau prasyaratnya kita miliki hari ini, kata Rocky. Jadi kalau dibilang Indonesia Emas ada bonus demografi, bagaimana caranya kalau IQ kita itu jauh di bawah Vietnam, jauh di bawah Singapura misalnya, itu ujar Rocky. Lebih lanjut, Rocky menyinggung kasus stunting atau tankes yang masih terjadi di Indonesia turut menjadi penghambat visi Indonesia Emas 2045 terwujud. Hal tersebut lantaran kasus tankes yang menyebabkan otak anak-anak menyusut dan berdampak pada pertumbuhan yang tidak maksimal. Untuk jadi Indonesia cerdas, otak kita mesti tumbuh maksimal. Supaya tumbuh maksimal, mesti ada nutrisi di situ. Nah, sekarang stunting itu udah 20%. Jelas Rocky. Berdasarkan hasil riset World Population Review, rata-rata IQ Indonesia menempati peringkat 11 dari 12 negara di Asia Tenggara. Hasil penilaian tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia memiliki skor rata IQ sebesar 78,49. Sementara itu, kasus tankes masih kerap terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan pada Januari 2023, Indonesia masih memiliki tingkat prevalensi tankes sebesar 21,6%. Legasi Jokowi. Rocky juga menyinggung soal legasi atau warisan yang akan ditinggalkan Presiden Joko Widodo usai tak lagi menjabat Presiden 2024, sekedar upaya dia yang sempat melakukan cawe-cawe politik. Legasi yang ditinggalkan sekarang adalah kemampuan dia untuk cawe-cawe, kata Rocky. Rocky menilai upaya cawe-cawe politik yang dilakukan Jokowi adalah imbas kegelisahan yang dirasakan. Alih-alih melakukan cawe-cawe, Rocky menyarankan Jokowi mengevaluasi diri dan memberikan nasihat kepada pemimpin Indonesia selanjutnya. Jadi istilah cawe-cawe itu artinya apa? Ikut campur karena gelisah. Kan orang yang ikut campur karena dia gelisah, ujar Rocky. Jadi Pak Jokowi mungkin lebih baik lakukan refleksi dan mengatakan bahwa hal yang belum saya ucapkan, belum saya terangkan, dan potensi itu bisa dilakukan oleh siapapun yang jadi presiden nanti, imbuhnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan isi pikiran Rocky terkait pemimpin ideal RI hingga legasi Jokowi ya. Nah artinya memang kita
masih mempunyai banyak PR gitu ya. Dan diharapkan ya setelah pemerintahan SBY itu ada perubahan. Tetapi perubahan yang sifatnya signifikan itu jauh panggang dari api ya. Justru saat ini banyak sekali nilai-nilai yang ada saat ini, yaitu terkait dengan kehidupan di Indonesia itu justru merosot drastis. Misalnya tingkat korupsi IPK kita merosot, yang sebelumnya peninggalan SGB 34. Di zaman Jokowi ada perbaikan, yaitu sampai naik 40 ya. Sekarang justru turun drastis dan merosot hingga 34. Akhirnya artinya pemberantasan korupsi jalan di tempat ya. Belum juga selesai di situ utang ya. Utang negara itu terus-menerus meskipun besar disampaikan oleh para menteri Jokowi dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Padahal utang yang ada saat ini dengan yang menumpuk ya, siapa lagi yang membayar kalau bukan dari rakyat, secara tidak langsung melalui pajak gitu ya. Belum lagi apa yang disampaikan oleh Rocky, kita masih ketinggalan ya, jangankan untuk secara global, untuk Asia Tenggara saja ya, untuk IQ kita masih jauh ya, Asia Tenggara kita masih jauh dari kata standar gitu ya. Maka Indonesia Emas 2045 ya masih utopis gitu ya. Dan inilah ya sahabat sekalian, ketika kita itu menjadi negara kaya tetapi mayoritas rakyatnya masih hidup dalam keadaan miskin. Ketika sistem saat ini yang dipakai ya terus-menerus dipelihara ya, padahal kita mempunyai sumber daya alam yang benar-benar kaya ya. Tapi mayoritas saat ini yang masih dikelola oleh asing dan asing, itulah yang menyebabkan seluruh kekayaan sumber daya alam itu hanya dinikmati asing dan kita hanya mendapatkan sedikit dari pengelolaan tersebut. Nah, ketika sistem kita sudah beranjak untuk berpikir untuk sistem apa yang terbaik ya. Nah, inilah wujud adanya perbaikan dari kehidupan sebelumnya. Jadi tidak hanya ganti pemimpin, tapi sistem apa yang cocok ya, karena sistem ini ibarat habitat ya, habitat yang pas untuk manusia gitu ya. Ketika sistemnya bobrok seperti ini ya, maka makhluk pun ya tidak bisa hidup dengan sejahtera. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.